Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di laporan studi banding. Nah, kali ini saya janji tidak akan banyak ngomong nah. Itu tadi cuma nah saya yang terakhir. Kali ini kita akan bicara tentang jalan raya di Amerika. Seperti apa sih jalan raya di Amerika itu? Mungkin kawan-kawan sudah tahu ya dari nonton Avengers, dari nonton pokoknya Marvel Cinematic Universe lah. Kalau jalan Amerika itu penuh dengan mobil, macet, banyak taksi, banyak polisi, banyak tabrakan, dan banyak jembatan hancur. Kali ini kita tidak akan ngomong tentang itu. Amerika yang saya bicarakan adalah kota kecil bernama Fayetteville yang pernah saya tinggali beberapa tahun, dan kota ini tidak terlalu ramai, ya lumayan kecil lah. Jalannya aja kelihatan sepi gini kan. Ini ceritanya saya pulang dari tempat kerja saya waktu musim panas, namanya Spring International Language Center. Tempatnya di kota yang sama tapi agak ke tepi. Kali ini kita akan jalan dan melihat hal-hal yang unik di jalan. Seperti misalnya ini, di tengah jalan itu pembatas antara jalur yang datang dan pergi itu kan ada kuningnya. Kalau di Indonesia kan semuanya putih ya. Kalau di Amerika kuning. Kadang kuningnya satu, kadang kuningnya dua seperti ini, kadang kuning satu tapi putus-putus, kadang kuning dua tapi satunya putus-putus, satunya penuh. Ya pokoknya ada macam-macam dan masing-masing punya arti sendiri-sendiri yang harus dipatuhi. Saya sempat hafal karena ya sempat nyetir beberapa tahun ya di sana. Oke, ini satu hal yang unik adalah tanda segitiga menghadap ke bawah itu dengan tulisan yield. Itu artinya kita harus mengalah. Kalau kita sampai di sini, meskipun nggak ada lampu merah, tapi di depan kita ada mobil, kita harus ngalah. Tapi kalau mobilnya sudah nggak ada lagi yang lewat, kita boleh jalan. Ini saya masih harus mengalah karena ada yang lewat sebelah kiri, nggak kelihatan di kameranya. Dan ini satu perempatan yang agak unik karena banyak potongan-potongan kecil seperti itu. Seperti tadi saya barusan ada belokan sedikit sebelum masuk ke jalan besar, dan di sebelah kanan itu agak jauh ada exit dari jalan bebas hambatan sebelah sana, dan ini saya percepat biar cepat saja ya, soalnya antrinya agak lama, ini banyak sekali mobil, dan ini pun nanti saya nggak bisa langsung habis ini, pasti yang depan sana akan belok ke arah bagian kanan saya, dan itu saya masih merah lampunya, jadi masih nunggu sebentar lah. Oke, ini area banyak tempat kantor-kantor, ada hotel atau semacam inn gitu, Holiday Inn. Terus ada pusat kesehatan dan banyak kantor-kantor, termasuk kantornya internet juga di sini kayaknya. Dulu kami langganan Cox Communication di daerah sini. Oke, saya percepat saja ya biar sekalian. Nah, itu di tengah itu ada yang bagian kuning ya. Ada kuning, terus ada satu jalur yang nggak ada yang lewat itu. Terus di sana jalur yang lain. Nah, jalur yang nggak ada yang lewat tadi itu sebenarnya hanya dipakai kalau misalnya saya mau belok ke sebelah kiri. Jadi sebelum belok ke kiri dan nabrak orang, kita harus ke tengah dulu, berhenti sesaat. Kalau sudah aman, baru bisa belok ke kiri. Nah, ini saya mau belok dan harus ikut jalur yang sebelah kiri yang ada tulisannya turn left only itu. Dan tulisan di jalan raya itu sangat lazim kalau di jalan-jalan Amerika, meskipun di desa, di kota, karena memang itu memudahkan orang ya. Kalau kita mau belok itu, kita ambil yang ada tulisannya turn left only, misalnya ini. Kalau mau belok kiri, saya harus ke turn left only nih, nunggu di sana sesaat sampai lampunya hijau baru ke kiri. Kalau enggak ya seperti ini aja langsung. Ya banyak lampu merahnya ya, meskipun sangat sepi ini. Tapi ya itu yang bikin sangat teratur, dan orang-orang juga mematuhi sih lampu merah seperti itu. Oke, ini saya ada di jalur kiri tapi lambat. Pastinya di belakang ada yang sebel ini. Nah, itu disalipi orang-orang terus, dan mobilnya di sana banyak mobil gede gitu ya. Karena memang kawasan pedesaan lazimnya begitu. Kawasan kota kecil atau yang dekat pertanian gitu, orang-orang suka mobil-mobil gede gitu yang mungkin cocok buat terrennya ya. Kalau nonton film Smallville, mobilnya kan banyak mobil-mobil gini, termasuk yang ditumpuk-tumpuk sama Clark Kent itu waktu dia marah. Oke, kita menunggu lagi lampu merah, sering sekali. Sebelah kiri itu ada taman bagus itu. Saya biasanya sama anak gitu, sama anak saya main ke sana dari rumah, sepedaan lewat jalur bersepeda.
Oke, silakan lihat ini kuningnya bergerak seperti ada yang menebal, menipis, dan itu semua ada artinya dalam artian kalau kita mengikuti itu kita akan mudah kalau mau belok, kalau mau lurus dan sebagainya. Seperti ini, menebal dulu, terus menipis karena akan ada jalur baru. Nah, jalur baru itu yang ada tulisannya only ini hanya buat yang mau belok kiri. Ya, seperti itu, diatur sampai seunik itulah. Di sebelah kiri itu ada satu toko kopi, warung kopi yang sangat asik. Apa ya namanya ya? Kok lupa saya. Aduh, keseringan sudah lama jadi lupa. Oke, ini belokan yang sudah sangat dekat dengan tempat saya. Kalau kanan itu ke rumahnya salah seorang kawan orang Indonesia. Saya sering dari sini langsung belok kanan gitu biasanya. Tapi kali ini enggak. Kali ini kita terus karena langsung pulang. Habis ini itu kan ada tanda oranye. Tanda oranye itu menunjukkan kalau di depan bakal ada obstruction ya, akan ada proyek gitu. Dan itu kalau musim panas memang sering karena proyek-proyek perbaikan jalan, peremajaan jalan atau peremajaan aspal itu diadakan waktu musim panas. Mungkin karena paling gampang ya, nggak ada badai salju dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu lebih mudah kalau musim panas. Ini pekerjaannya adalah menyiapkan peremajaan aspal. Jadi aspalnya mau diganti aspal yang baru, dan di sana di Amerika ini kalau mau ganti aspal baru itu mereka tidak langsung tumpuk aspal baru gitu saja seperti di Malang misalnya ya. Yang mereka lakukan adalah mereka kupas dulu aspal yang lama, dikerok dulu aspal yang lama itu sampai benar-benar sekitar 10 sentian mungkin ya, lumayan kok kedalamannya. 10 senti kelihatan kayak bergaris-garis itu karena sudah dikerok aspalnya. Baru setelah itu mereka tambah dengan aspal yang baru. Sehingga setelah ada pembaruan aspal, ketinggian jalan itu tidak bertambah. Beda kayak di Malang misalnya ya. Kalau misalnya diremajakan gitu aspalnya kan berarti ditambah aspal baru. Nah ini jatuhnya kerasa ya turunnya lumayan jauh. Nah di Malang itu biasanya tambah aspal baru sehingga jalannya makin lama makin tinggi. Akhirnya apa? Orang yang rumahnya di sebelah jalan itu biasanya akhirnya lama-kelamaan di bawah jalan posisinya, lebih tinggi jalan daripada rumah. Dan akhirnya kalau misalnya hujan gitu ya jalan airnya jatuh ke kawasan-kawasan tepi yang lebih rendah itu. Ini ya masih proyek ya. Saya jadi ingat dosen saya dulu itu waktu mudanya sempat ikut proyek-proyek waktu musim panas ini. Jadi ketika nggak ada kuliah atau sekolah gitu, dia milih kerja musim panas bantu proyek-proyek seperti ini. Ya buruh kasar lah. Tapi ya buruh kasar pun kalau di Amerika kan ada ininya ya, ada tarif standarnya gitu, dan tarif standarnya kalau dibandingkan dengan nggak kerja ya masih jauh lebih bagus lah. Meskipun kalau dibandingkan orang yang kerja di posisi tertentu di kantor yang spesialis itu ya sangat jauh pastinya. Jadi begitu saja. Ini dari tempat kerja saya tadi lumayan nggak pakai belok-belok ya, cuman belok sekali itu habis itu terus sampai rumah. Kalau ke kiri itu ke kawasan Mount Sequoia. Mount Sequoia itu bukit ya, di bukit yang menjadi puncaknya kota Fayetteville inilah. Di sana ada semacam tempat retreat dan ada salib raksasa gitu yang dari kampus, dari kota itu sebenarnya kelihatan salibnya kalau malam. Soalnya salibnya dari kerangka besi yang dikasih kaca terus dalamnya ada lampunya gitu. Oke, ini sudah dekat sama tempat saya sebenarnya. Di kanan kiri itu ya tempat-tempat main saya lah. Sebelah kanan itu pom bensin yang juga ada ininya, yang juga ada laundrynya. Biasanya saya yang laundry di situ. Dari jendela belakang rumah itu kelihatan sudah. Oke, kayaknya gitu aja ya. Daripada nanti ketahuan rumah saya di mana. Saya tutup dulu videonya. Makasih sudah memperhatikan. Semoga ini jadi ya sekedar pengetahuan studi banding tanpa harus berangkat sendiri lah.
Okay guys, thank you very much. Bye. Oh iya, tambahan. Ini lagunya saya dapat dari waktu beli mobil dari kawan saya, itu sudah ada lagunya Bon Jovi, Crossroads to the East. Lagu dari saya SMP. Haha. So, see you.